untuk mereka ya. Dan bagaimana persepsi customer itu terhadap produk kita ya, ini yang sangat menentukan. Contoh, persepsi yang ditimbulkan merek-merek produk tertentu seperti merek Apple dan Samsung itu pasti berbeda dengan merek-merek dari produk China yang lainnya. Seperti itu. Nah, rencana dan strategi ini urutannya seperti ini. Di rencana ini ada analisis global, analisis lokal, ada tadi analisis internal eksternal, SWOT, dan visi misi perusahaan. Strategi ini ada segmentasi, targeting, dan positioning. Ini kalau sampai kita salah menentukan segmentasi, targeting, dan positioning, ini akan berbahaya karena nanti akan memengaruhi dari kebijakan dan program yang dibuat. Di tas pun, kemudian ada taktik. Taktik ini ada diferensiasi, marketing mix, selling, dan berbagai macam bentuk taktik ya. Ada generik strategi, ada macam-macam. Kemudian nilai, merek, pelayanan, dan manajemen ya. Kemudian baru bisa dikatakan rencana dan strategi ini berhasil. Nah, ini marketing strategy plan, ini nggak kebaca ya. Sebentar ya. Sorry ya, bentar ya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan ya. Nah, ini hierarki dari sasaran dan strategi. Kita mulai dari atas ya. Itu dari SWOT nih yang warna kuning ya, dari hasil analisis SWOT ya. Kemudian diturunkan lagi menjadi mana yang bisa dilakukan oleh internal, mana yang harus kita hadapi di eksternal. Kemudian nanti ini ada audit pasar konsumen, itu maksudnya customer kita siapa saja, produk kita apa saja yang ingin kita komunikasikan, pesan yang ingin kita sampaikan ke customer,
Baru nanti ketemu di situ produk mana yang pas atau bentuk komunikasi mana yang pas, customer-nya juga sudah sesuai, dan jalur distribusi mana yang akan kita pakai untuk mengantarkan produk itu dari perusahaan kita sampai ke customer. Ya, kemudian di sini ada strategi pemasaran, memanfaatkan peluang, entah itu bertahan, entah itu menyerang, dan lain sebagainya. Kemudian menyempurnakan portofolio produk, itu maksudnya seperti kita punya list produk apa saja sih yang pernah kita create gitu ya. Terus kemudian di sebelah kiri ini ada produk, harga, distribusi, dan promosi menjadi subsasaran strategi program anggaran yang dibutuhkan apa saja, anggaran yang dibutuhkan untuk dari membuat produk, yang kita butuhkan untuk mengkomunikasikan, dan channel distribusi apa yang mau kita pakai, dan bentuk promosinya mau seperti apa, apakah diskon, apakah termin, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang akan keluar di ujian ya. Inti dari strategi ya, itu ada apa aja sih? Ya, selain dari bertahan hidup, tapi juga ingin membuat persepsi itu positioning yang tadi ya. Kemudian menjadi berbeda, apa yang membedakan antara perusahaan kita atau bisnis kita dengan yang lain, dengan kompetitor ya. Kemudian spesialisasinya di apa, kesederhanaan itu maksudnya adalah menyederhanakan dari berbagai macam solusi alternatif strategi mana yang mau kita pakai. Kemudian kepemimpinan itu maksudnya adalah karena strategi ini dibikin oleh top manajemen, sehingga top manajemen harus berani dan harus tepat betul dalam menentukan keputusan strategi apa yang mau akan kita pakai. Salah dalam mengambil keputusan, maka seterusnya akan salah dalam proses penerapan. Kemudian realitas ini adalah data-data penunjang yang kita pakai, kemudian posisi perusahaan kita seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh penggunaan strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kalau di sini ini kita ngomongin tentang strategi bertahan ya. Bertahan itu dari kompetitor dan bahkan dari pesaing-pesaing baru yang akan muncul ya. Ini jenis pertanyaan macam-macam. Kemudian ini adalah strategi serang ya, untuk bisa menyerang para kompetitor kita atau para first mover ya, atau market leader yang sedang berkuasa di pasar, di industrinya, dan bagaimana cara kita bisa menyerangnya. Contoh kalau di sini pertahanan mundur misalnya, di sini ada contoh Marlboro. Yang maksudnya pertahanan mundur itu dia hanya biasanya untuk di kota-kota ya, nggak fokus untuk di semua daerah, hanya di kota-kota yang menurut mereka Marlboro itu rokok untuk para profesional atau eksekutif. Kemudian pertahanan rusuk, contoh Alfamart dan Indomart. Jadi dia itu bikin outletnya di setiap daerah itu ada dan berjarak ya. Misalnya setiap berapa kilometer atau per berapa meter selalu ada Indomart atau Alfamart. Pertahanan bergerak, contoh ada Pepsodent dan Colgate. Ini maksudnya Pepsodent itu kan variannya banyak. Kemudian di setiap channel distribusi itu mereka selalu ada, di modern market sampai ke tradisional market mereka ada ya. Nah, ini beberapa contoh untuk yang bertahan. Sedangkan yang menyerang, nah, ini contoh serangan menghindar. Salami menghindar itu maksudnya dia tidak akan masuk ke wilayah-wilayah yang memang di situ Indomie dan pertama Indomie ya itu berada gitu. Dia lebih ke hanya di tradisional market, dan itu hanya untuk toko-toko yang memang menjual produk-produk yang murah. Serangan rusuk, contoh di sini ada teh sosro dan teh kita. Ini dia di setiap channel distribusi itu selalu ada. Jangan sampai misalnya di modern market dan traditional market mereka selalu ada. Serangan frontal, misalnya Indomie, Supermie ini kan sekarang sudah punya Indomie ya, makanya dibeli sama Indomie Supermie. Tapi sekarang Indomie itu saingannya adalah mie sedap ya. Pengepungan, contoh di sini ada McDonald.
pengepungan itu maksudnya,